Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fardia BM, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling kelas BKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi seputar sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun pembahasan saya, yang pertama sasaran bimbingan dan konseling, dan yang kedua lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama sasaran bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal, agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pengembangan pribadi siswa. Terdapat beberapa tahapan pengembangan pribadi siswa, yaitu yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap, apa yang mesti diungkap, siapa yang diungkap, dan bagaimana cara mengungkapnya. Tiap individu atau siswa diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkap potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkap potensi-potensinya. Demikian juga, setiap individu atau siswa pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda dengan yang lain. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara yang lain seperti tes, observasi, angket, wawancara, catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lain. Pribadi dewasa yang mantap dan berkembang secara baik adalah pribadi individu yang bersangkutan dan benar-benar menyadari atau memahami tentang dirinya. Kesadaran tentang diri sendiri akan tercapai apabila kemampuan pengungkapan diri dapat berkembang secara baik pula. Tidak semua individu atau siswa mampu mengungkap potensi dirinya, seperti kecakapan, kemampuan, bakat, dan potensi lainnya. Demikian juga, tidak semua individu mampu mengungkap berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemampuan pengungkapan diri tidak serta-merta timbul pada diri seseorang, melainkan memerlukan bantuan orang lain atau alat-alat tertentu, seperti melalui tes intelijensi, tes bakat minat, alat pengungkapan ciri-ciri kepribadian, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Seseorang harus mampu mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, hal-hal yang ia mampu dan tidak mampu, harus mengetahui bakat dan minatnya, harus mengetahui keadaan jasmani dan rohaninya. Hasil pengungkapan diri yang objektif melalui pelayanan bimbingan dan konseling merupakan dasar yang sehat untuk mengenal diri sendiri sebagaimana adanya, dan selanjutnya menjadi dasar bagi penerimaan diri sendiri sehingga terwujudnya pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat adalah sosok pribadi yang mampu menerima diri sebagaimana adanya dan mampu mewujudkan hal-hal positif sehubung dengan penerimaan diri tersebut. Misalnya, apabila seorang siswa mengenal dirinya kurang berprestasi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, maka hendaknya ia tidak berputus asa, tidak rendah diri, dan justru hendaknya lebih memacu semangatnya untuk berprestasi lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang mengetahui bahwa dirinya dalam satu hal lebih baik daripada teman-temannya, hendaklah tidak menjadi sombong ataupun tidak berusaha. Keadaan jasmani yang kurang sempurna atau kurang membutuhkan
pengenalan lingkungan. Individu atau siswa hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Seperti pada penerimaan diri sendiri, individu pun hendaknya menerima lingkungannya sebagaimana adanya. Hal ini tidak berarti individu tunduk saja pada lingkungannya, melainkan ia dituntut harus mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya. Lingkungan yang kurang menguntungkan bagi individu hendaknya tidak membuat individu itu berputus asa, melainkan ia terima secara wajar dan berusaha memperbaikinya, agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya atau agar individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Individu yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya. Individu atau siswa yang tidak mengenal lingkungan sekolahnya secara baik, maka perilakunya akan bermasalah, seperti pelanggaran disiplin dan lain sebagainya. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujudnya pribadi yang sehat dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Setelah potensi individu atau siswa terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, mengenal masalah yang dihadapinya, dan individu tersebut pun dapat menerima dirinya apa adanya sesuai dengan potensinya, serta telah mengenal lingkungannya secara baik atau mampu mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya, maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri seringkali amat berat dilakukan, terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas tentang diri sendiri dengan lingkungannya. Disinilah peranan bimbingan dan konseling untuk membantu penampilan secara objektif dua unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungan. Dengan perkataan lain, pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, dan pengenalan lingkungan yang telah dilalui siswa dalam tahapan di atas akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi individu atau siswa itu sendiri dalam membentuk perilaku dan mengembangkan potensi dirinya. Pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu diprakarsai orang-orang lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan itu hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Tujuan bimbingan dan konseling dalam konteks ini adalah agar individu yang dibimbing mampu mengambil keputusannya untuk diri sendiri. Keempat, yaitu pengarahan diri. Kemampuan mengambil keputusan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata, tidak akan ada manfaatnya. Seseorang atau individu harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Misalnya, seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus menjumpai atau menghadap wali kelas untuk membicarakan rencana kegiatan liburan akhir semester. Maka ia harus berani melaksanakan keputusan itu, yaitu menghadap wali kelas. Contoh lain, misalnya seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Maka ia harus berani dan konsisten melaksanakan keputusannya yang telah diambil untuk membuat jadwal belajar dan melaksanakannya. Kelima, yaitu eksistensi diri atau perwujudan diri. Dalam konteks ini, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu atau siswa agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan pada orang lain. Selain itu, perwujudan diri hendaknya normatif dalam arti sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Apabila kemampuan mewujudkan diri benar-benar telah dimiliki seseorang,
maka ia akan mampu berdiri sendiri dengan pribadi yang bebas dan mantap. Individu seperti ini terhindar dari keraguan-keraguan dan ketakutan serta penuh dengan hal-hal positif dalam dirinya, seperti kreativitas, semangat, sportivitas, dan lain sebagainya. Individu seperti ini juga mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Tidak semua individu atau siswa dapat eksis secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Dengan perkataan lain, tidak semua individu atau siswa dapat melakukan perwujudan diri secara baik. Penyaluran bakat dan kreativitas yang salah dan perilaku bermasalah di kalangan siswa merupakan bukti eksistensi diri atau perwujudan diri yang tidak tepat. Untuk itu, agar dapat melakukan eksistensi diri secara baik, individu atau siswa harus memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya yang kedua, lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan usaha bimbingan yang memastikan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh konseli. Ketiga, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala yang baik yang ada pada diri individu, baik yang merupakan pembawaan maupun dari hasil pengembangan yang telah dicapai selama ini. Dalam bimbingan dan konseling, fungsi pemeliharaan dilaksanakan melalui berbagai peraturan atau kegiatan dan program. Yang kelima, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau pembagi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Keenam, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan secara dinamis dan konstruktif. Yang ketujuh, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang kedelapan, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berprasangka, dan bertindak atau berperilaku. Kedua, segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan pengenalan penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Dalam hal tertentu, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi siswa, akan terdapat prioritas dalam sasaran bimbingan dan konseling tersebut. Ketiga, segi layanan. Dilihat dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan-layanan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang siswa dan mahasiswa, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data tersebut. Kedua, pembagian informasi. Informasi adalah
pelayanan yang membantu siswa memperoleh penempatan yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, konseling. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh individu. Kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan individu mengalihkan tangan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang keenam, penilaian dan tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling atau program bimbingan dan konseling yang diberikan. Kegiatan tindak lanjut ini sebagai upaya menuntaskan bantuan atau perbaikan dan pengembangan program bimbingan dan konseling pada tahun pelajaran berikutnya. Keempat, segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi yang pertama, bimbingan pendidikan. Bimbingan pendidikan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar kegiatan belajar atau pendidikannya senantiasa selaras. Kedua, bimbingan karir. Bimbingan pekerjaan atau karir adalah bantuan atau pertolongan dari individu atau kelompok satu dengan individu atau kelompok yang lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan yang meliputi pekerjaan atau profesi. Ketiga, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial merupakan salah satu pilihan pelayanan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam menentukan dan mengembangkan dirinya secara optimal dan mandiri sesuai dengan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah tadi materi seputar sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.